datang di podcast Penmas bersama saya Abdul dan rekan saya. Dan saya Syaskia. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik. Di balik tugas, apa yang diinginkan dosen dari hasil yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa? Oke, langsung aja nih kita sapa narasumber kita hari ini, Ibu Fitri. Selamat datang. Selamat datang Ibu. Ya, halo. Oke. Nah teman-teman, Bu Fitri ini merupakan salah satu dosen muda di Penmas yang sudah sangat memahami terkait dengan dinamika pembelajaran mahasiswa. Oke, keren banget ya dosen pada siang hari ini gitu kan. Masya Allah sekali. Masya Allah sekali. Selamat siang Ibu. Boleh Ibu memperkenalkan diri lebih banyak kali ke audiens? Oke, terima kasih untuk MC ya sudah memperkenalkan. Mungkin kalau untuk lebih detailnya lagi, nama saya Fitri Hoiria Parinduri, biasa dipanggil Fitri gitu, atau kadang pada manggilnya Miss Fitri gitu ya, atau Ibu Fitri gitu ya, tergantung sikon ya. Terus saya sebagai dosen dari Prodi Pendidikan Masyarakat yang saat ini mengajar di beberapa mata kuliah pastinya ya. Terus ya mungkin itu kali ya kalau dari perkenalan dari saya. Oke, terima kasih Ibu atas perkenalannya. Gini, langsung aja ke topiknya kali ya, daripada lama-lama. Saya sebagai mahasiswa nih Bu, dari POV mahasiswa ini sering bertanya-tanya, apa sih alasan dosen ngasih alasan akademik dosen ngasih kita tugas yang cukup banyak dengan deadline yang berdekatan. Kayak kita penasaran apa yang sebenarnya dosen pengen lihat dari kita gitu Bu, apa tujuan dari pemberian tugas yang banyak itu buat kita. Oke. Sebagai Gen Z nih kayak, ini Gen Z tuh ngejar apa? Kayak dunia nih sibuk banget gitu Bu. Oke, jadi sampai ternyata kalian bertanya-tanya ya, ini tugas itu buat apa sih gitu ya. Mungkin kalau misalnya dari POV dosen ya, sebetulnya kalau misalnya kalian melihat dari RPS, rancangan pembelajaran semester ya. Oh, iya. Ya, jadi RPS itu kan pasti di awal dikasih sama dosen ya Udah untuk di-share. ya sudah di-share. Nah itu pertanyaan saya dibaca apa enggak? Oke, baru baca kan nih? Dibaca nggak ya? Dibaca dong. Dibaca pastinya. Tugas presentasi pasti kita baca. Oke. Ya, jadi sebetulnya setiap mata kuliah itu kan ada SKS-nya ya, gitu. Ada yang 2 SKS, ada yang 3 SKS, macam-macam. Nah, berdasarkan dari standar nasional Dikti yang terbaru itu satu SKS itu memuat setara gitu ya, setara dengan 45 jam per semester gitu. Sedangkan kalian coba mungkin nanti teman-teman menghitung sendiri ya. Satu pertemuan itu kan ya hitunglah kita kalau satu SKS itu 50 menit di kelas gitu. Terus kalau 2 SKS berarti kan 100 menit di kelas ya. Coba kalau misalnya 16 pertemuan, 50 menit dikali 16 pertemuan, apakah satu semester itu sudah memenuhi 45 jam? Wow. Belum kan? Iya, jadi iya banyak ya ternyata ya. Jadi makanya selain dari pertemuan di kelas, kita juga memerlukan itu untuk memenuhi 45 jam itu dari penugasan dan juga belajar mandiri kayak gitu. Oke, alasan utamanya Itu- RPS ya Ibu ya. Iya, dari SKS sebetulnya. Itu alasan pertamanya. Terus alasan keduanya kenapa perlu ada tuh penugasan, karena itu kita juga ingin melihat evaluasi tiap pertemuannya. Justru harusnya setiap pertemuan itu ada penugasan gitu, karena kita mau tahu nih apakah yang sudah kalian dapatkan di kelas itu sudah kalian pahami atau belum kayak gitu. Nah itu juga menjadi alasan kenapa perlu adanya penugasan yang memang dia relevan dengan ininya ya, pembahasannya gitu. Karena kan kita pengen mengevaluasi juga nih. Jadi nggak cuma mengevaluasi mahasiswa aja, tapi kita juga ingin mengevaluasi diri. Oh, nanti di next pertemuan kira-kira yang biar mereka lebih paham lagi kita harus kayak gimana sih? Nah, gitu. Itu sih sebetulnya. Oke, 2 alasan tadi ya teman-teman, dicatat. Lalu gimana sih Bu? Kita mau tanya lagi nih. Oke. Masih terkait tugas. Tapi sebelum itu dari POV dosen lagi. Ya. Kalau dari POV dosen, ada nggak sih ekspektasi tersendiri buat mahasiswa-mahasiswanya dari tugas-tugas yang diberikan, dari tugas-tugas kelas yang biasa pakai Word dan segala macamnya, atau dari tugas observasi? Sebenarnya apa yang dosen harapkan gitu dari kita dari tugas-tugas itu?
Oke, ya kalau misalnya dari penugasan-penugasan itu, apalagi yang ke lapangan ya, Nah, iya. ya jadi kalau dari kami sebetulnya ekspektasinya nggak muluk-muluk ya, maksudnya nggak mesti yang bagus banget, nggak mesti yang sempurna gitu, karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Asik. Ya, jadi kita Masuk. Iya. Jadi kita lebih pengen tahu nih proses dari teman-teman mahasiswa semua gitu. Kira-kira kan pasti tugas nggak cuma satu dong ya, satu mata kuliah ya. Jadi kayak dari tugas per tugas gitu ya, untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya apakah ada progres dari teman-teman atau enggak gitu. Kayak sesimpel misalnya kalian diminta untuk presentasi. Nah, itu kan saya selalu di kelas ya meminta teman-teman semua untuk mempresentasikan supaya jangan textbook gitu. Jadi gimana caranya kalian mempresentasikan hasil dari diskusi kalian itu ya dari pemahaman kalian gitu. Nah, itu dilihat tuh progresnya dari oke lah kalau misalnya awal-awal atau masih mahasiswa baru, masih baca-baca, masih malu-malu, itu nggak apa-apa banget gitu ya. Nah, tapi untuk selanjutnya pertemuan by pertemuan, kalau misalnya ada presentasi lagi atau by semester gitu ya, ada presentasi lagi, itu kita ngelihat ada kemajuan gitu. Nah, itu justru kami sangat mengapresiasi itu gitu. Jadi kita lebih ke proses sih gitu, proses pertama, terus kejujuran teman-teman juga gitu, apalagi di zaman AI sekarang ya. Jadi sampai dosen tuh hafal nih bahasa AI banget nih gitu ya. Ya walaupun sebetulnya ya nggak apa-apa AI itu digunakan gitu untuk alat bantu kita kan ya, tapi bukan berarti kita harus mengkopas bener-bener dari AI itu. Nah, itu juga kita ngelihat nih gitu prosesnya. Oke, awal-awal mungkin masih bahasa AI, tapi nanti lama-lama apakah ada progres gitu ya untuk kalian lebih memparafrase atau lain sebagainya dengan bahasa kalian. Itu dari situ sih. Terus juga kalau saya pribadi, apalagi kalau tugas kelompok ya, kadang saya minta teman-teman itu kan bikin kayak semacam job description ya. Oh, iya. Nah, itu saya juga ingin melihat teamwork kalian tuh gimana sih dalam mengerjakan penugasan kelompok kayak gitu. Jadi bukan semata-mata kita cuma ngasih tugas ya udah gitu aja, tapi kita benar-benar mempertimbangkan dan menyesuaikan juga sih sama RPS itu. Kan di RPS ada CPL-nya ya, capaian pembelajarannya gitu. Terus ada capaian pembelajaran mata kuliahnya juga apa. Nah, itu tuh kita benar-benar mensinkronkan itu sebetulnya gitu. Oke. Berarti dari intinya ini ekspektasinya itu bukan kepada hasil tetapi kepada prosesnya ya Ibu. Yes. Nah, dalam prosesnya ini pasti kan teman-teman di kelas itu biasanya kayak dalam berproses tuh kayak masih ada yang aktif, ada yang pasif, terus kayak sebenarnya kayak aduh mau nanya tapi kayak nggak tahu nih, nggak berani buat nanya. Mungkin dari dosen-dosen itu gimana sih caranya Bu kayak ngedorong mahasiswanya ini untuk aktif gitu Bu? Oke. Iya Bu, semester 3 ini walaupun kita udah bersetahun ya, tapi aku sendiri tuh jujur masih rada-rada takut, sama aku juga masih merhatiin beberapa teman-teman yang kayak aku mau jawab itu tapi takut salah gitu. Gimana strategi dosen nih kira-kira biar mahasiswanya tuh nggak takut buat salah, nggak takut buat ngomong gitu? Oke, itu ada perang batin ya. Iya, perang batin. Aku tahu jawabannya nih, tapi aduh malu gitu, takut kalau salah malu gitu kan ya. Kalau dari dosen sendiri sih sebetulnya kalau dari kami sih pengennya teman-teman tuh pertama ngerasa nyaman dulu di kelas gitu ya, tidak memberikan rasa tegang lah gitu. Soalnya kadang ya itu memang yang kalau misalnya tegang itu justru malah yang takut gitu, banyak yang takut gitu. Mungkin gak nyaman juga. Iya, kalau nggak nyaman kan juga takut untuk bersuara gitu. Jadi bagaimana kita itu memberikan suasana yang nyaman dan juga memang ya itu supaya nggak tegang tuh gimana sih gitu. Antara ya entah games atau mungkin diskusi kelompok atau mungkin ya berbagai macam cara lah dicoba, atau bahkan sampai ada spin ya, mungkin yang sering masuk saya ya. Tapi gue pikir kelasnya inovatif loh guys, ada spin, terus waktu itu ada roleplay juga tuh, aku paling suka bagian itu, roleplay sama nanyain keadaan hari ini gimana, terus lagi itu juga sempet yang pemanasan kayak tepuk siang malam itu kayak ini seru banget sih. Jadi kita kayak gak takut buat
buat Iya. lebih aktif di kelas gitu. Dan sebelum mulai tuh kayak udah energinya tuh kayak aduh udah semangat nih buat Iya. jalanin kelas hari ini Iya gitu. betul. Sama emang ini sih kayak biasanya kita menekankan lagi gitu. Kalau misalnya kita bertanya gitu pendapat dari teman-teman di kelas, kita tuh menekankan lagi ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah loh gitu. Gimana kalian dari apa ya, dari pemikiran kalian aja kita diutarakan, nggak apa-apa gitu. Jadi kita kayak mengingatkan kembali kalau ya nggak apa-apa, berani aja gitu. Oke, sekarang masuk ke salah satu problem mahasiswa sekarang, tapi kayak dari dulu kayaknya mahasiswa pasti kenal kata ini, burnout. Oke. Burnout. Kayak udah anak zaman sekarang dikit-dikit burn out. Iya. Dikit self reward. Ngopi ya, ngopi. Iya, ngopi. Nah, kita kan sebagai mahasiswa nih udah ketara banget ya pressure dari tadi di kelas, takut salah dan segala macamnya, belum tugas-tugas sama Oke. observasi yang banyak, terus Iya. deadline-nya mepet-mepet gitu kan. Tapi kita masih sebenarnya penasaran, dosen bisa burnout juga nggak sih? Karena jujur di POV kita kadang kayak ini dosen mainnya si tugas aja gitu. Kita kan ada tugas yang lain gini. Walaupun beberapa dosen memang ada yang toleransi. Jadi kita kayak penasaran dosen itu pressure-nya dari mana dan apa sih penyebab dosen itu bisa burnout juga kayak kita. Oke, iya. Ya kita dosen itu manusia juga ya. Iya. Sama, kita semua pasti ada burnout-nya gitu ya. Kalau mungkin nggak kelihatan aja kali ya. Atau Iya. pernah melihat dosen burnout? Sebenarnya belum ya, Belum, Makanya kita penasaran sepertinya. kayak Makanya kita penasaran. burnout ini kenapa nih dan Oh, seperti oke. apa gitu. Ya, jadi kalau dari dosen itu pastinya pernah lah burnout ya. Dan kalau kami itu karena kan untuk apa ya, kewajibannya itu nggak cuma ngajar gitu. Jadi kita itu ada penelitian, pengabdian gitu ya. Nah itu, dan penelitian pengabdian itu kan nggak cuma sehari 2 hari ya. Itu kita Iya. benar-benar menyiapkan selama 1 semester gitu. Jadi adalah burnoutnya, kita harus memutar otak atau manage waktu gitu. Kapan kita menyiapkan untuk pengajaran, kapan kita mengoreksi tugas-tugas kalian, mengoreksi UTS, mengoreksi UAS, nilai akhir gitu ya. Nah, itu kan banyak juga ya. Terus juga belum lagi kita penelitian, terus kita bikin artikel ilmiahnya, kita bikin laporannya, terus kita pengabdian juga, terus ada luaran-luaran yang memang kewajiban yang perlu kita lakukan juga gitu. Dan nggak cuman itu kan kewajiban kita, ada lagi pekerjaan administrasi lainnya yang memang perlu dipenuhi sama dosen-dosen. Dan gak cuma itu lagi gitu. Ada lagi. Kehidupan pribadi masing-masing Iya, ada ya, entah di rumahnya gimana, Iya. terus dunia yang lainnya seperti apa di luar pekerjaan. Nah itu kan juga banyak tekanan juga sebetulnya ya. Makanya kan katanya dibilang takut tambah dewasa. Takut tambah kecewa ya. Iya, itu dia. Jadi sebetulnya kalau dibilang burnout pasti kita pernah, cuman bagaimana kita memanage itu mulai memanage waktu, memanage emosional kita gitu, memanage ya semualah gitu. Dan itu kita belajar learning by doing ya gitu. Oke guys, dosen juga manusia. Ingat Iya. ya guys, dosen juga bisa burnout ya. Ya, tenang, kalian tidak sendiri. Oke Bu, dari mahasiswa ini juga pasti kan sama-sama ngerasa burnout tapi dengan tugasnya di Bu, versinya tugasnya mereka. Terus tuh kadang kalau tugas lagi banyak-banyaknya itu kayak aduh bingung banget mau ngerjain yang mana dulu, dan kayak aduh ya udah deh, gara-gara saking banyaknya ntar aja dikerjainnya gitu. Jadi mungkin kayak caranya gimana nih Bu, kayak biar kita tuh bisa ngerjain tugas itu dan kita tuh bisa mengatur waktu kita supaya ujung-ujungnya nggak burn out lagi Bu. Oke. Jadi kalau saya juga pernah di posisi kalian ya, Iya. pernah menjadi mahasiswa, dan itu relate banget memang. Pasti kayak ya ampun ini tugas beres 1 kok tumbuh 1000 gitu. Ini udah beres nih, ada lagi gitu kan. Nah itu sebetulnya ya tadi karena memang kita memerlukan itu gitu ya. Kalau saya sih ya kita coba ubah mindset aja sebetulnya. Ini Oke, kita perlu mindset. ini loh gitu. Terus kalau misalnya terlalu numpuk kayak tenang aja, badai pasti berlalu gitu. Tapi Asik. bukan berlalu lalang ya. Belum nanti. Nah itu, jadi ya badai pasti berlalu. Karena kan nanti kalian setelah selesai semester ya akan ada libur ya gitu ya. Nah Iya. itu space kalian untuk Refreshing refresh kembali gitu. Nah itu
ingat itu aja sih kalau dari saya untuk meminimalisir burnout. Terus juga ini hindari menunda. Nah, hindari menunda. Menunda. Itu memang kadang kita terlena gitu ya dengan penundaan itu, nanti aja deh gitu ya. Nah itu kalau bisa hindari menunda, karena itu yang justru yang malah bikin burnout tuh di situ gitu. Karena kita suka menunda, kayak nanti aja ujung-ujungnya numpuk semua di belakang gitu kan. Udah H-1 baru dikerjain. Nah itu dia. Sama ini juga sih, kalian perlu ini memprioritaskan. Bikin skala prioritas. Iya, skala prioritas. Jadi ini yang deadline-nya paling cepat yang mana gitu. Terus yang bisa kalian kerjain duluan yang mana. Kadang kan ada tugas kelompok ya gitu. Iya. Dan tugas kelompok pun udah kadang ada yang udah dibagi, ada yang enggak gitu. Nah, yang udah dibagi itu kan kalian bisa mengerjakan duluan walaupun teman-temannya pada belum kayak gitu. Nah, itu jadi ya pinter-pinternya kita memanage waktu, terus memanage pikiran gitu ya, karena kan OVT duluan kadang ya kalian juga ya, gimana nih tugas udah banyak banget nih gitu tapi dipikirin doang nggak dikerjain, nggak akan selesai sambil scroll itu. Nah itu nggak bakal selesai gitu. Tapi itu sih sebetulnya ya manusiawi ya kayak gitu ya, stres dengan banyaknya tumpukan tugas dan lain sebagainya itu nggak apa-apa gitu. Cuman ya seperti yang biasanya ya boleh, tapi jangan terlalu berlarut lah gitu. Jadi kita harus tetap move gitu. Jadi lawan, mau kayak nunda-nunda lawan ya Bu? Iya, yang penting itu bikin skala prioritas. Jadi harus ada catatannya, ini deadline-nya kapan, ini kapan. Jadi mana yang bisa duluan dikerjain gitu. Dicicil ya gitu. Oke Bu, mungkin karena tadi udah sedikit singgung ekspektasi terhadap tugas mahasiswa, mungkin dari Ibu sendiri kayak harapannya terhadap mahasiswa, terutama tugas-tugas mereka itu kayak gimana sih Bu? Oke, kalau dari saya sih sebetulnya harapannya semoga dari penugasan-penugasan yang ada itu justru malah bisa menjadikan kalian pembelajaran untuk kedepannya gitu. Jadi nggak cuma di masa sekarang, tapi nanti ketika kalian tuh baru merasakannya ketika pasca kampus gitu. Ya, jadi ataupun ya misalnya yang maba gitu. Jadi nanti berasanya di semester 6 gitu. Oh iya ya, karena penugasan dulu kayak gini-gini, aku jadi tahu nih harus gimana gitu. Karena kan kita kadang itu baru paham gitu ya, dan pembelajaran paling baik itu adalah pengalaman kan ya, dari experience kita kan. Nah itu, jadi kalian kumpulkanlah pengalaman yang ada gitu dari penugasan supaya nanti ya istilahnya kalian ini lagi menanam dulu nih gitu. Nanti akan ada buahnya atau akan ada bunganya itu nanti ketika kalian entah udah lulus atau pas kalian di tempat kerja, itu berasa banget kayak gitu. Itu sih kalau harapan dari saya. Jadi nikmatin aja prosesnya gitu. Dan kadang tuh saya melihat fenomena mahasiswa nih lebih mentingin nilai akhir gitu ya. Padahal sebetulnya ya nilai akhir perlu gitu ya, tapi proses juga penting gitu. Jadi kalian perlu menikmati prosesnya juga. Lebih utamain proses daripada hasilnya ya Bu? Iya, walaupun dua-duanya penting ya. Iya, dua-duanya penting ya. Akhir doang ya guys. Nah itu, gitu. Nah terakhir nih, kalau misalnya Ibu tadi bilang kita kayak nikmatin aja prosesnya, tapi jujur sebagai mahasiswa, izin ya Bu, izin. Jujur sebagai mahasiswa, kita tuh kan pasti ada rasanya, aduh pengen nyerah aja deh, aduh mending kerja aja deh, atau aduh pengen ini aja deh gitu. Kenapa sih aku kayak kuliah terus kenapa sih? Aduh nggak bisa emang sedardedor ini gitu kalau kuliah ya gitu kan. Oke. Kalau misalnya aku pengen tahu tips dari Ibu, atau mungkin ada kata-kata penyemangat buat audiens kita, atau Ibu mau nge-share saran atau tipsnya selain mindset yang udah di-share tadi, boleh banget, silakan Ibu. Oke, kalau dari saya sebetulnya kembali lagi ya ke niat awal kalian kuliah itu apa gitu ya. Jadi diingat-ingat lagi kuliah tuh kenapa sih gitu. Terus juga kenapa memilih jalan ini gitu. Terus kalau misalnya memang disuruh orang tua gitu ya, kan kadang ada ya, disuruh orang tua nih padahal saya nggak mau gitu. Mungkin saya mau sharing juga. Jadi pengalaman saya juga dulu waktu saya kuliah S2 gitu ya, awalnya saya nggak mau gitu. Ya jadi terus sempat ada momen ya saya ngedown juga ya, karena kan ya manusia juga ya. Ngedown terus sampai akhirnya saya tidak mau melanjutkan gitu. Saya pernah ada di posisi itu juga. Terus akhirnya ada yang kakak saya bilang gitu, kayak kalau
ini nggak apa-apa ya pakai bahasa ini ya. Enggak apa-apa ya. Aman dulu. Kalau lo berhenti sekarang, misalnya kalau nggak mau ngelanjutin ya, kayak kalau lu berhenti sekarang, lu bakal nyesel seumur hidup gitu. Gitu. Itu bener-bener kata-kata yang langsung bikin saya iya ya gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk melanjutkan ya walaupun sambil nangis-nangis gitu ya. Tapi alhamdulillah akhirnya selesai juga kan. Dan bener terbukti kalau misalnya coba kalau saya nggak lanjut, saya nggak bakal ada di sini gitu. Nggak bakal bersama kita dosen kece gitu kan. Iya, dosen muda dan keren banget. Iya betul begitu. Jadi ya apa ya? Mungkin kalau teman-teman ada yang udah mulai ngedown, mulai mempertanyakan ngapain sih di sini, ya itu sebetulnya hal yang wajar juga ya. Cuman itu balik lagi gitu Kak. Kalian apa sih alasan di sini gitu? Kalau misalnya kalian berhenti gitu aja, ya bisa jadi nanti akan menyesal kayak gitu karena kita nggak ada yang tahu ke depannya gimana ya. Iya. Yes, betul banget. Gitu. Intinya nikmatin prosesnya, ingat tujuan awal kita apa kesini, dan sebelum kita benar-benar tutup nih Ibu, kita pengen Ibu nyampein sedikit aja pesan singkat atau quotes kata-kata hari ini. Iya, gitu kata hari ini tuh closing statement closing ya. statement Keren. buat teman-teman yang nonton, buat para mahasiswa nih. Iya, buat teman-teman semua nih, kalau dari saya sih lebih ke apa ya, apalagi untuk kaum overthinking ya. Wow. Kayak kita juga nih. Ya jangan membandingkan diri kalian sama orang lain, tapi coba bandingkan diri kalian yang sekarang dengan diri kalian yang sebelumnya gitu. Itu aja sih dari saya. Wow. Itu harus dipikirkan baik-baik ya. Jangan bandingin diri kita sama diri orang lain karena prosesnya pasti beda ya. Iya, betul. Setiap orang kapasitas dan prosesnya pasti beda, teman-teman. Jadi tenang aja, nggak usah insecure, jalanin aja prosesnya. Nikmatin Nikmatin. Walaupun nangis-nangis ya. Ya, Yang penting ada yang pupukin ya. Aduh. Mungkin. Nanti ke-spill nih. Oke. Oke, terima kasih Ibu sebelumnya atas sharing-sharingnya yang sangat-sangat wow, seru sekali dan kayak hari ini aku tahu sepertinya memang tips ini nih akan aku terapin gitu. Yes, mulai dari sekarang ya, drop banget emang hidup ini. Oke, terima kasih kepada Bu Fitri sekali lagi. Terima kasih juga kepada teman-teman penonton. Sampai jumpa di episode podcast Penmas berikutnya. Dadah.